Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Yudi Hartanto, S1 PJJ Hukum, Siber Muhammadiyah. Hari ini saya akan bicara tentang pilkada tidak langsung. Apa yang kemudian menjadi bahasan di tingkat politik formal, di tingkat nasional sudah mulai dibicarakan tentang opsi pilkada tidak langsung. Hal itu mengubah format dari model pemilihan langsung kepala daerah oleh publik menjadi representasi perwakilan anggota yang terpilih di DPRD. Alasan yang diberikan sebagai argumentasi adalah efisiensi karena biaya politik yang mahal. Selain itu, ada tafsir bahwa prinsip pemilihan itu juga representatif kalau kemudian dilakukan melalui perwakilan. Dua argumen dasar itu sesungguhnya lemah, karena kalau kemudian kita urai satu persatu, kita akan bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dari konsep argumentasi pilkada tidak langsung. Pertama, berkaitan dengan biaya politik yang semakin mahal, tentu tidak bisa dipisahkan dari behavior elit politik kita yang ikut terlibat di dalam kontestasi dan kompetisi politik pilkada. Kebiasaan untuk vote buying, membeli suara, melakukan tindakan-tindakan money politics itu menyebabkan bobot biaya politik di dalam konteks pilkada menjadi besar. Tidak bisa dipungkiri, pemilihan politik pasti berkonsekuensi pada biaya karena minimal ada biaya kampanye. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika perilaku biaya itu dihitung untuk semua hal gitu ya, mulai dari pencalonan, pemilihan, pengawalan suara sampai perhitungan. Nah, ini menjadi problems tersendiri. Kalau kemudian argumentasi pilkada tidak langsung dirubah dari pilkada langsung yang dilakukan oleh publik, maka sebenarnya tidak ada jaminan untuk tidak terciptanya politik biaya mahal. Karena polanya berubah, modus transaksi dan motif transaksinya berubah. Katakanlah kalau kemudian pilkada langsung itu biaya ongkos politiknya terbentuk ketika para pelaku politik melakukan pembelian suara, vote buying, uang money politics kepada begitu banyak pemilih. Maka bukan tidak mungkin ketika pilkada tidak langsung dilakukan, di mana jumlah representasi pengambil suara, dalam hal ini ruang wakil rakyat yang terpilih untuk kembali memilih eksekutif, itu juga akan transaksional, sehingga logikanya berubah dari logika beli ecer menjadi beli grosir. Jadi ruang transaksinya terlokalisir hanya di ruang parlemen DPRD misalnya. Jadi alasan mengenai perubahan bentuk pilkada untuk argumentasi efisiensi tidak tepat dan bisa jadi salah. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip perwakilan dalam pemilihan. Maka ini juga merupakan satu bentuk kesalahan karena berdasarkan pengalaman era reformasi, salah satu bentuk tuntutan reformasi adalah mengembalikan suara kepada pemilik kedaulatan bangsa, yakni publik, masyarakat yang sesuai dengan kriterianya telah memiliki hak pilih. Oleh karena itu, kalau kemudian asumsinya adalah bahwa dengan ini dilakukan pemilihan tidak langsung, toh mengakomodasi nilai prinsip perwakilan, itu juga tidak tepat, karena berdasarkan pengalaman historis
sebelum reformasi yang kemudian dirubah pasca reformasi, memberikan gambaran ketika proses pemilihannya diwakilkan oleh para wakil yang terpilih, posisinya tidak memberikan ruang partisipasi secara transparan. Dan kita tahu di dalam demokrasi, transparansi, partisipasi, emansipasi itu menjadi penting untuk melihat kualitas demokrasi. Jadi di dua argumentasi terkait pembentukan pilkada tidak langsung, dua-duanya terbantahkan. Dan tentu saja kalau kita ingin proses pemilihan ke depan menjadi lebih baik, maka yang harus bisa dipastikan adalah proses pengawasan dan penegakan hukum. Kalau kemudian ada kandidat yang berlaku curang, menggunakan metode-metode yang tidak patut, money politik, vote buying, tentu harus diberikan sanksi dan harus ditegakkan hukum terkait dengan kesalahan yang dibuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.